Battle, ready, go! Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas episode terbaru dari 6% Taiko Shoujo teman di episode 24. Nah, sepertinya untuk 2 episode kedepannya, episode kali ini dan episode 25 bakalan rame dan seru ya teman ya. Karena episode kali ini selain didirect oleh Koichi Sakamoto yang Mister apa ya, kayak Michael Bay-nya Jepang lah gitu ya, yang kita bisa bilang ini juga banyak sekali cast-cast yang muncul ya teman di episode kali ini. Lalu teman kita mulai. Jadi di episode kali ini dimulai ya siswi ini ya teman, yang diperankan oleh Haruna Enomoto ya, yang juga pernah muncul di beberapa serial ya, yang kalau pas dapat perannya tuh dia jadi ponakannya kalau salah ya, ponakan dari si Nobuharu ya di episode 3233-nya King Oger. Terus juga ada si ini ya di Ultraman Decker ya dari Mika ya episode 9 10 episode 9 aja ya temen ya, sama di Gits ya episode 41 tuh. Nah, kalau ini dia muncul lagi di Super Sentai teman. Kali ini dia menjadi siswi di sekolah yang katanya aneh ini ya teman ya. Dan di sini dia juga sedang lari gitu ya teman dari kejaran si Universe Senshi Lupin Red ya teman. Dan ternyata kekuatannya ini dia pakai kekuatan Gokaiger ya teman ya. Ini mengubah orang-orang itu jadi Ranger Ki. Jadi ini Ranger Ki-nya pun juga orang ya teman ya. Jadi ini nggak ada kekuatan sentai apapun ya. Jadi ini sebabnya tuh kayak plat gitu ya teman ya. Jadi ini juga langsung mempromosikan lah gitu ya untuk berbagai macam Ranger Ki dari Go-Shoujo ini. Dan juga di sini pastinya tidak lengkap kalau tidak ada Patoran Ichigo ya teman ya. Yang pastinya kita lihat ya teman, untuk si usernya itu adalah si Manaka Kengo, bukan ya. Ini si Haru ya, Haru Iwatari namanya ya. Jadi pastinya berbeda sekali ya teman, karakter dari Kengo Manaka yang semairu menjadi ya cool seperti Pak Polisi ini ya teman ya. Nah, pastinya ini ada fenomena aneh ya teman ya, dari sekolah yang dihadapi oleh siswi ini, yang katanya itu punya fenomena kayak dia tuh suka banget sama Samudana gitu ya. Dia kayak nggak bisa lepas gitu ya dari shonennya itu. Jadi kayaknya ada momen yang mereka tuh terjebak atau bisa dibilang ya terperangkap di masa muda itu. Padahal mereka ini kan kayaknya udah kayak susah gitu ya untuk keluar ya. Jadi mereka ngerasa tuh kalau efek dari si monster kali ini tuh betul-betul membuat masa muda tuh bakalan lama gitu, sampai kayak betul-betul terperangkap gitu ya. Ya ampun, dari kemarin nih kayak terperangkap terus ya temanya ya. Dan ya intinya juga di sini mereka harus memulai tugasnya untuk selidikin apa yang terjadi di sekolah itu ya teman, di Gakuen ini. Dan pastinya untuk si Seishun ya, bukan Shonen, Seishun ya. Jadi ini juga sangat menarik ya teman ya, karena ini juga kayaknya kita bisa lihat untuk 3 orang ini tuh kayak entah merasakan juga atau enggak gitu ya, apa cuman Hoiro doang nih yang nggak pernah merasakan masa muda ya temen ya. Jadi kayak mungkin suram atau gimana gitu ya, jadi kita nggak dapet juga ya backgroundnya gimana ya temen ya. Jadi kayak bisa nakap-nakap doang. Apalagi Ryuki mungkin ya dapet lah ya, kayaknya dia anak orang kaya. Riku juga dia punya temennya. Jadi pastinya juga langsung lah kan monsternya beraksi. Dan juga di sini mereka tiba-tiba dihadang ya teman sama teman-temannya dari si Patoran Ichigo tadi ya teman ya. Dan ternyata namanya adalah Hariwatari Iki ya teman ya. Jadi dia adalah ketua OSIS sekaligus pemimpin polisi sekolah yang melindungi sekolah ini. Ya darinya kayak keamanan gitu ya teman. Jadi ini GSPO-nya masih ada loh teman ya. Nih tuh masih ada ya kan logo dari Pato Ranger-nya. Ya lagi-lagi di sini efek monsternya kayaknya nggak terlalu gimana gitu ya. Lihat trio ini ya teman, trio wake ya kita bilang ya. Soalnya trio wake ini beda banget dengan si Sumino sama Kinjiro ya teman ya. Dan ini ya saya lebih suka ya teman dengan Sumino sama Kinjiro ya teman, jujur aja ya. Maksudnya kalau kayak Ryugi, Rikuo, Hoiru itu apa ya, kayak selama saya nonton Goshoot itu lebih suka Sumino sama Kinjiro sumpah ya. Maksudnya betul-betul dampaknya tuh pas dapat episode fokus ke mereka nih bagus loh temennya. Jadi apalagi ini ya udahlah ya temennya, bagi ini saya nggak perlu jelaskan lagi gimana ya aktivitas masa mudanya ini. Apalagi Ryugi nih kan, jangan guys ya, jangan ditiru, oke? Jangan. Dan di sini juga ada si Tadashi Mizuno ya teman, jadi guru ya. Ini kayaknya guru
guru yang sejarah ibaratnya ya. Jadi di sini juga Hiro jadi murid nakal lah ibaratnya ya, kayak Kentaro gitu ya. Kisar Kentaro mungkin sungkem kali yang lagi ya. Jadi di sini juga dia langsung ya kan berhadapan dengan si murid-murid nakal ini, tapi gurunya juga tetap tenang gitu ya, dan menganggap semua itu adalah murid kesayangannya. Wah, so sweet sekali ya temennya. Dan jadi udah ketebakan guys, ini bukan sekedar perdamaian aja, tapi ini lebih ke penjara ya temen ya. Jadi bagaimana mereka ini ya, kita awalnya kan ya si Patra Ichigo ini tuh memang mau menghadapi si Lupin ini gitu ya. Ini jadinya kebalik ya. Lagi-lagi ini case sama Shinkenger itu ya temen ya. Dimana kalau Shinkenger itu kaki musanya yaitu kan si Shinkeret ya teman, alias umpan. Yang realnya itu adalah si Shinken Red yang princess ya, yang pasti cewek. Tapi kalau di Go Shooter kemarin itu yang diputar ya temennya, si Shinken yang cewek itu yang kaki musanya, Shinken yang si Fire Candle itu yang asli ya. Nah sekarang di sini Lupin Red-nya itu jadi pahlawan ya temennya, untuk ngelindungin ya kan orang-orang yang terjebak di dalam sekolah itu ya kan ya. Jadi pastinya untuk kali ini ya dia betul-betul berusaha gitu ya. Dan ya kita lihat ya teman, di sini ada si Pak Kepala Sekolah ya teman, yang dulunya itu dia terkenal juga ya teman ya, tapi karena ada suatu hal juga yang mungkin dia seperti membuang segalanya gitu ya. Jadi dari sini juga dia tidak mau gitu kalau misalkan ada hal yang buruk lagi gitu ya. Dari ini si Pak Bando ya temennya ya, dan kalian tahu kan siapa dia adalah Mr. Kamen Rider ya temen ya. Jadi Mr. Kamen Rider yang pastinya si Seiji Takaiwa ya temennya, vibesnya kok mirip banget pas kita nonton drama Good Morning Sleeping Lion ya temennya. Kalian tahu kan Good Morning Sleeping Lion itu, saya pernah bahas ya teman, itu drama yang soal idol dan juga bodyguardnya ya teman. Itu udah betul-betul luar biasa ya temannya. Banyak tuh, ada aktor Kamen Rider Ticket, Blade, Guy, Ghost, bayangkan coy, banyak ya temennya. Jadi pastinya juga untuk kali ini dia adalah kepala sekolah ya teman, dan juga guru bagi si ketua OSIS ini ya temennya. Ini kayaknya paling senior ibaratnya ya, karena juga dari cara ngomongnya, terus dari cara karakternya itu aja udah lebih senior ya teman. Dan ini betul-betul berbeda banget asli ya dengan Kengo Manaka yang kita lihat di Ultraman Trigger. Asli coy, beda banget ya. Dan malahan banyak bilang, wah ini kalau peran Ultraman Trigger kayak ini kayak gini lebih oke nih kan daripada Smairu. Terus juga ya Kinjiro Masamino pun juga jadi kayak agak geli ya teman, lihat mereka kayak terkena efek masa muda ini ya teman ya. Jadi di sini juga mereka pun terkena ya temennya, tapi untungnya datanglah si Universe Senshi Lupin Retto ya. Ini dia ya teman yang ditunggu-tunggu. Dan seperti saya bilang juga teman di awal, si Lupin Retto ini tuh tidak jadi jahat ya teman, dan ini kondisinya terbalik ya teman ya. Bukan terbalik karena si Kenjer itu ya teman, itu kalau si Kenjer itu beda case. Kalau ini emang terbaliknya itu karena pengaruh monster juga ya teman ya. Jadi monster Seishun number 1 itu yang ngebuat Patra Ichigo itu jadi bisa dibilang jahat ya temennya. Lupin itu malahan jadi baik di sini. Jadi di sini juga dia berusaha untuk selamatin orang-orang yang terperangkap di situ. Nah, Patra Ichigo pun juga di sini berubah ya temennya, dengan gerakannya. Dan ya ternyata saya kira ini perubahannya tuh mirip sama Patra Ichigo ya teman, tapi dari gerakannya kok kayak Ultraman Trigger gitu ya. Jadi ya karena Koji Sakamoto juga ya temennya. Terus yang ini teman-temannya yang kayak posenya udah keren begini kan, ini saya kira sweet actor loh, asli sweet actor, sweet actress gitu ya. Soalnya gila coy, ada rambut pendek, ada yang rambutnya yang begitu ya kan ya, posenya aja udah kayak gitu ya. Asli coy, ini ya udah rasanya tuh mau tawuran sekali ya teman ya. Patron Ichigo ya kan ya, dari actionnya ya kan Koichi Sakamoto banget nih ya kan ya. Jadi pokoknya semuanya diajak gelut ya teman ya, pokoknya semuanya dar-dar ya teman ya. Dari sini si Lupin Red pun juga selamatkan si Kinjiro sama Sumino ya teman ya, dengan mengubahnya menjadi Ranger Key. Dan juga di sini langsung ya teman ditambah ya kan dengan si Goshupola juga yang melindungi ya teman si Lupin Red ini, dan juga menerima tawaran untuk mengikuti dirinya ya teman ya. Jadi kayak wah berani nih nyuruh dewa nih ya ampun, kumade. Jadi ini adalah efeknya ya teman, dimana si Lupin Red ini dia bisa menghilangkan efek dari monster yang dikenai sama si orang itu ya teman. Jadi di sini kan karena
kena efek Seishun ya teman ya. Jadi si Lupin Red ini tuh bisa ngehilangin efek itu ya teman. Jadi di switch ya kan, atau di release pakai dual fighter. Oke, dan juga di sini ya mereka juga udah tersadarkan lah teman ya, karena juga ini kan kekuatannya tuh udah pasti didapatkan ya kan sama si Pak Bando ini, dan juga kekuatan dari cincinnya itu ya teman ya. Dan karena di momen ini juga di awal tadi ya, ternyata dia nyelamatin si siswi ini ya teman, karena dia juga tahu gitu kalau misalkan siswi ini pun juga terperangkap di sekolah yang udah kayak penjara itu ya teman ya, karena kan masih pengaruh si Seishun number one itu ya teman ya. Jadi pastinya juga ini Yusuna si pak kepala sekolah ini ya teman ya, atau gurunya nih. Jadi ini juga langsung membuat dia tuh tak berdaya lagi ya teman ya, dan membuat dia mendapatkan kekuatan University Lupin Red itu ya teman ya. Jadi dia juga udah dapat beberapa kekuatan nih, seperti Mega Ranger, Bioman, dan juga si ini ya, Gokaiger. Jadi pastinya kekuatan ini juga langsung dimurnikan ya teman. Jadi si Sumino dapat si Mega Ranger, si Kinjiro dapat Bioman, terus juga si Komade dia memurnikan ya teman. Ini nggak tahu nih, dari kemarin nggak pernah dipakai ya teman ya, si centering atau polaring berwarna biru ini teman, nggak tahu tuh buat apa ya. Soalnya ini entah di freeze kan doang ya teman, atau mungkin memang dipajang doang kan, atau mungkin kekuatannya tuh dibekukan ya teman. Jadi kalau misalkan mau dipakai lagi ya kan, tinggal minta aja tuh sama si Komade ya teman ya. Soalnya kan kayak nggak bisa dipakai sama siapapun ibaratnya ya. Kalau teori saya sih ya berarti ini nggak bisa dipakai sama siapapun ya kan, karena itu udah dibekukan ya kan. Jadi kekuatan itu nggak bisa dipakai sama orang-orang atau universitas lainnya. Nah ini dia, langsung ini ya action dimulai lagi, dan dengan ciri khas Koichi Sakamoto, Henshin dengan berantem ya. Ini terjadi juga di episode 11-12 ya kan, pas debutnya Universitas Gawret. Oh my god, ini saya demen banget sih asli ya. Demen banget bagian ini ya, karena memperlihatkan ya ini para Gen Z ya versus Gen Boomer ya. Jadi bukan Gen Boomer sih, Gen milenial ibaratnya ya. Jadi kayak si Kinjiro ya kan udah punya dua kepribadian ya. Jadi sebenarnya lebih worth it gak sih? Soalnya Kinjiro kan bisa kasih nasihat ya, ibaratnya tuh paling tua ibaratnya ya. Jadi pas momen ini dia tuh bisa ngerasain masa mudanya tuh jangan sampai diabaikan, jangan sampai salah arah gitu ya. Sumino ya kan dia bisa tahu juga ya kan, sebagai Gen Z masa mudanya tuh harus dipenuhi dengan hiburan-hiburan ala-ala Gen Z gitu ya. Dan Komade ya kan menjadi dewa aja gitu ya. Nah di sini actionnya gila. Oh my god, suka banget coy pas mereka berubah ya kan, sambil berantem terus juga langsung engage gitu ya. Pergi Sumino nih, Sumino aja udah dikasih 2 kali ya teman pakai begini, suka banget asli ya. Dan kali ini Komade juga langsung ala-ala boxing gitu ya teman ya, kayak dar gila coy, luar biasa ya. Dan juga langsung ya teman, di sini mereka menghadapi semuanya ya teman ya. Jadi semua yang udah tercuci otak sama si Seishun number one ini langsung disadarkan ya teman ya. Dan ini juga Huiru betul-betul tidak terkendali lagi ya teman ya, sampai harus disadarkan sama Kinjiro juga ya teman. Dan juga langsung dirilis dengan kekuatan Lupin Red-nya ya teman, langsung 0-1-0 langsung selesai ya teman. Dan akhirnya teman, pertempuran Lupin Red versus Patron Ichigo terjadi lagi ya teman. Jadi lagi-lagi ya mereka belum sadar ya teman, harus dikalahin dulu tuh si Seishun dan bawahnya. Dan oh my god, actionnya coy rame banget ya, rame banget nih efek-efeknya ya kan. Dan betul-betul wah dimaksimalkan sama Koichi Sakamoto nih ya, real Michael Bay-nya Jepang ini ya. Pokoknya itu dar ledakan ya teman ya. Actionnya rame ya, fighting scene-nya juga rame. Tapi kenapa backsound-nya masih Gosho Polar ya? Kenapa nggak yang lain aja gitu ya? Jangan pakai Gosho Polar gitu ya, lain ya kan, pakai backsound baru atau backsound-nya yang number one battle itu ya kan ya. Masih ya pakai Gosho Polar ya. Ini jadinya bukan fokus ke Sumino Kinjiro nih, fokusnya ke Gosho Polar nih ya. Jadi harusnya yang lain lah ya kan toy ya. Jangan Gosho Polar. Jadi pastinya juga actionnya semakin gila ya teman, semakin wow, semakin gokil karena ditangani oleh Koichi Sakamoto ini. Dan betul-betul gila ya, rame banget coy, rame, betul-betul rame banget ya teman ya. Gosho Polar ya kan, Gosho Leon, Tyranno, terus juga pastinya si Sumino berubah menjadi Mega Black, maksudnya si Mega Red ya teman ya. Jadi dari Mega Ranger di sini, dan betul-betul luar biasa ya teman. Jadi di sini saya Henshin keempatnya ya teman ya. Saya Henshinnya itu kan dia punya ini Ryusoulger, terus juga ada King Kamen, ada si Ko-Onger, dan juga ada Mega Ranger ya teman dari Sumino. Terus juga kalau si Kinjiro dia kan nanti pakai Bioman ya teman. Jadi ini saya Henshin yang ke
tiga berarti ya. Yang pertama kan si Kyoryu Red itu ya teman, si Kyoryuger. Yang tua itu Kirami Red ya. Yang ketiga baru ini ya kan, Bioman. Wah, gokil coy. Asli ini keren banget. Dan ternyata si Sensei ini ya tiba-tiba jadi monster ya teman, kayak hah, ini kayak kaget gitu kan, kayak kita tuh loh kok dia jadi monster gitu ya. Kayak ini adalah salah satu bagian yang gini ya temen ya, kok tiba-tiba dia jadi monster gitu ya, apa yang terjadi nih, logonya si Kenjer lagi ya kan, ini masih si Kenjer kayaknya ya, si Kenjer episode 30 ya temen ya. Karena ini kan episode 30 fokusnya ke Kotoha sama Ryunosuke ya temen ya, sama ya kan ya, temanya juga itu masih Gakuen ya kan ya, masa muda ya temen ya. Jadi ini juga oh my god, oh my god. Ini musuhnya kan udah kayak nge-switch tempat battle-nya kan, jadi kayak tempat berapi-api gitu ya temen ya. Akatsuki mah ini mau tempat battle api-api kayak lahar kayak mau yang gimana kayak selain tempat dingin ya temen ya. Pokoknya tempatnya kayak begini pun juga disikat abis lah ya kan ya sama si Tegasot Akatsuki ini temen. Dan jujur ini keren banget coy, asli ini rame banget ya, betul-betul seru ikan, seru banget ya. Jadi ini juga battle-nya semakin seru dan langsung dihabisin ya temen. Dan harusnya ini debutnya Tegasot Akatsuki itu kayaknya di sini nggak sih guys? Asli coy, ini debutnya bagus, background apinya mendukung, ledakannya juga mendukung banget ya. Gila coy, gila, warna merah ya kan, udah kayak Akatsuki atau Blood Moon ya di sini ya. Dan di sini dipakai lah teman si Bioman ya teman, atau Red One, dan langsung ya diselamatkan tuh orangnya ya, dan langsung selesai dan akhirnya terselesaikan juga ya teman ya. Tapi tidak sampai di situ teman, ternyata si No One yang tadi ya kan, si Session itu berubah jadi guts number one ya teman, alias kayak apa ya, keberanian gitu ya. Dari yang tadi tuh Session, ini tuh kayak lebih gila lagi ya teman ya. Ini bersama kayak yang episode 11 12 waktu itu ya teman ya. Kan itu kan ada yang apa namanya, yang No One yang kejar-kejaran itu ya teman kan, itu kan dilindungin kan ya, melindungi bentuk aslinya gitu. Jadi ini adalah bentuk asli yang kedua ya teman, No One yang punya bentuk aslinya gitu. Jadi kayak ditimpa lagi ya teman ya. Dan pada saat itu juga di sini Iki juga berusaha untuk serang ya teman, tapi tidak berhasil. Ternyata diselamatkan oleh gurunya ya teman, itu si Pak Bandu ini ya teman ya. Dan untuk di next episode, semakin ramai ya teman ya, karena di sini udah pasti semakin tidak tidak mudah menghadapin hal-hal ini. Jadi mereka juga langsung diberikan tantangan seperti ini ya teman ya. Jadi ini kayak apa nih, kayak merasa terhina sekali ya temennya mereka ini ya, didorong pakai itu ya. Kayaknya ada juga ini kayaknya summonan si siapa namanya, summonan si Kwon ya teman, atau mungkin ini Senshi mungkin ya, Senshi Bone Red mungkin ya. Soalnya juga ini kan ya mungkin cincin-cincin dari set ini kan juga bukan cuma satu ya teman, tapi kan ada banyak ya. Buktinya di movie ada dua bertaruh ya kan, masa ya di sini nggak ada yang copy pastenya gitu ya. Jadi sih juga semakin susah ya teman, karena ini kan adalah summonan dari Kwon ya teman ya. Jadi ini juga pastinya memulai rencana yang sangat resiko ya teman ya, harus dihadapi nih teman sama si Goshujo dan juga kawan-kawan. Jadi pastinya Iki juga misal gitu karena udah merendahin si gurunya juga ya teman ya. Jadi sini juga akhirnya Tegasot menggunakan kekuatan Tokyoger ya teman. Jadi ini udah dipakai nih gimmick Robot Universe-nya ya teman ya. Jadi pastinya episode 25 akan menjadi episode klimaks ya teman, untuk penutup arc kedua ini mungkin ya. Jadi mungkin untuk arc ketiga sepertinya akan dimulai untuk musuh baru ataupun tantangan baru ya teman, atau mungkin para member Goshujo yang lainnya mungkin ya, karena pastinya ya masih cuma satu cewek aja gitu ya. Jadi mungkin akan ada pertarung ranger lainnya mungkin ya. Jadi pastinya kita tunggu untuk chapter ketiga nih seperti apa ya teman. Dan juga di sini Lupin dan Patra Ichigo dapat boost up ya temannya. Jadi ini super Patra Ichigo kemunculan kedua ya teman ya, setelah di stage show ya. Dan juga episode terakhirnya dari si Pat Ranger ya teman, Lupin Pat Ranger. Dan juga pastinya ini dia ya teman, gila rame banget ya tuh semua. Ini Forever Red ibaratnya ya, Forever Red dari si Goshujo ya teman, dan gila coy luar biasa ya. Dan juga di sini si Tyranno dia pakai Red Racer ya teman ya. Dan juga di sini semuanya pakai Saihenshin-nya ya teman ya, jadi semakin mantap ini ya, gila coy.
kita mulai teman, info baru dari Gochuser episode 24 ini. Jadi ternyata untuk Haruna Enomoto ternyata udah cukup kenal ya teman dengan aktris Imamori Maya ya teman, alias Sumino Ichikawa ini. Jadi pastinya juga udah merasa senang gitu ya, karena mungkin ketemu sama idolanya gitu ya. Dan juga untuk adegan background dari omongan si Sumino, Kinjiro sama si siswi ini ya teman ya, itu adegan Ryuki, Howeru, dan juga Riko itu juga apa ya, random banget ya teman. Jadi itu memang sengaja dimasukin ya. Nah ternyata kostum yang dipakai sama Hoiru itu memang mirip Gentaro ya temen ya, karena ya kurang rambutnya aja sih ya, yang kayak di Biki Yankee gitu ya temen ya. Jadi pasnya juga waduh. Nah GSPO di sini tuh bukan Global Special Police Organization ya teman, kayak di series aslinya. Kalau di situ GSPO-nya dijadi namanya tuh Gakuen Seitokai Police Organization. Jadi ini nama sekolahnya ya teman, dimasukin ke Police Organization. Jadi ini kayak sesi polisinya gitu, sesi keamanannya gitu ya, yang lebih elit dan lebih wadaw. Dan si aktornya juga kan, si Reiga Tersaka kan juga sangat baik gitu ya, dan juga perannya tuh memang beda sekali dengan si Ultraman Trigger itu ya teman. Jadi dia juga punya berbagai macam hal ya teman ya, karena perannya ini pun juga sangat berbeda sekali ya teman ya, dengan yang udah gitu ya. Terus pas adegan Hoiru berantem itu ternyata dia udah apa ya, ngikutin film-film yang suka berantem itu ya teman. Jadi dia juga udah tahu gimana action untuk berantemnya di situ ya, keren coy. Terus pas bagian si Seiji Takaiwanya itu ya kan ya, pas berlatih sama si Kengo itu memang udah betul-betul akrab lah gitu ya, karena kan udah ketemu kan ya untuk Mr. Commander ini. Jadi bahkan juga udah ketemu sama action directornya ya kan ya, si Jun Fukuzawa. Dan juga di sini tadi ya udah actionnya itu mantap, engine-nya tuh juga mirip sama Ultraman Trigger ya teman. Dan yang jadi wakil ketua dan sekretaris OSIS yang di belakang mereka tuh ya kan, cewek itu dipegang oleh Ogawa Ai dan juga Ishibashi Naoya ya teman ya. Jadi wah luar biasa ya teman ya. Nah pas bagian ini ternyata udah dipersiapkan sedikit lama ya temennya untuk debut dari tiga Akatsuki ini. Jadi ini memang persiapannya udah gila banget ya teman, bagi actionnya. Bahkan untuk si Noanya kan diisi suara ini teman, pada Tadashi Mizuno ya teman ya, si Seishun Number One ini. Dan juga itu didesainkan oleh Samurai ya teman. Jadi miniaturnya juga sangat cocok ya teman ya untuk peran-perannya ini. Dan ternyata ini ya, wakil kepala sekolah yang diculik sama Noan itu adalah Hiroyuki Muraoka ya temennya. Dan dia adalah anggota angkatan ke-16 dari Japan Action Enterprise. Oh oke. Jadi pastinya seangkatan dengan Takeiwa Sensei ya temennya. Jadi pastinya juga sangat menarik untuk episode berikutnya. Muncul lagi ya temennya Noan yang super berani ini, dan pastinya udah ketahuan ya teman untuk siapa identitas aslinya ya teman. Gila coy, episode kali ini rame, seru, dan gila coy, betul-betul gila banget ya. Karena bagaimanapun juga episode kali ini betul-betul terasa gitu ya untuk actionnya, dan bagaimana untuk peran-perannya itu juga kayak amazing skill sekali ya temen ya. Jadi kita betul tunggu ya teman untuk actionnya seperti apa, karena episode kali ini udah gila banget ya teman untuk dari segi actionnya ya teman. Jadi kita tunggu teman untuk pembahasan lainnya di next episode. Oke, sampai jumpa teman, goodbye.